Siapa yang menunjukkan jalan yang luar biasa? Namanya Ibnu Uraitib. Ada yang bertugas menunjuk jalan, ada yang membawa berita, ada yang bawa makan, ada yang menemani di atas, ada yang menggantikan di tempat tidur. Ini namanya masohi. Inilah ajaran Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Bekerja samalah kamu dalam menolong agama Allah jami'an, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu yang dilakukan orang dulu. Tapi orang sekarang di masjid gak ada lagi kerjasama. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Itu di tempat lain. Di masohi alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya Pak Imam. Di masohi sholat berjamaah. Kenapa dibuat acaranya? Baru saya sadar, rupanya kita sedang di jalan raya. Yang listrik. Saya mau nanya tadi sama Ustadz Batudin, segan. Masa profesor nanya? Saya Ustadz Somad angkuh sombong, dah mau ngasih tahu aja ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya sadar bahwa kita sedang berada di jalan raya, padahal ada masjid al-muhajirin. Kenapa kita tidak di dalam masjid saja? Kalau dibuat dalam masjid, ini banyak yang akan unjuk rasa di luar. Abdul Somad, mana wajahnya? Jamaah ini sudah sering mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Inilah orang yang menghabiskan paket kami 2 giga. Kami mau melihat wajahnya langsung gimana. Ternyata wajahnya putih karena lampunya terang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan masohi ketika pada perang Badar tahun kedua Hijrah? Ingat, adik-adik, anak-anakku sekalian, dari awal tausiah saya tadi sampai nanti akhir 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Itu kalian catat, kalian ingat, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Pertanyaannya, coba sebutkan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad mengajarkan masohi. Bagi yang tidak ingat, jangan putus asa, jangan ragu, tinggal putar ulang ceramah Ustaz Abdul Somad di masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad. Belum tahu kan? Jangan dulu. Bagi yang tidak ingat, bagi yang lupa, apa bukti Nabi Muhammad gotong royong kerjasama masohi? Tinggal cari ceramah Ustaz Abdul Somad di masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramah Ustaz Abdul Somad itu banyak sekali di YouTube. Gimana kami mau ingat bahwa ceramah itu di masohi? Mudah aja. Di mana ceramah itu yang ada bunga-bunganya banyak sekali. Yang bunganya itu memang betul-betul bunganya bunga uang. Yakinlah bahwa itu sedang di masohi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu untuk menentukan di mana kita berkemah?" Kata Nabi, tidak ada wahyu. Tidak ada malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, kita berkemah di mana? Tidak ada. Boleh saya kasih pendapat? Boleh. Kalau gitu kita berkemah di tempat air minum. Karena kalau kita kemah di tempat air minum, kita sudah menang 1-0 dari orang musyrik. Kenapa? Karena minum air sudah kita kuasai. Kerjasama. Nabi tidak sombong, aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ada wahyu turun menetapkan di mana kita berkemah. Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka." Nabi mengatakan, "Kalau gitu ya Rasulullah, kita berkemah di sini." Oke. Sahabat Nabi, ada yang bertugas membawa bendera, karena kalau sampai bendera jatuh berarti kita kalah. Ada sahabat Nabi yang bertugas membacakan syair,
namanya Hasan bin Thabit. Wahai Hasan, bacakan syair-syair membangkitkan semangat. Mereka bekerja sama. Ada yang membawa pedang, ada yang memanah. Apa kata Nabi doanya? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Padahal kalau Nabi mau, tidak perlu pemanah, tidak perlu pakai tombak, tidak perlu pakai bendera. Cukup dia berdoa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tolong segera selesai, tamat riwayat. Tapi Nabi mau mengajarkan kepada kita tentang masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti Nabi mengajarkan masohi: pertama, meletakkan Hajar Aswad; yang kedua, perjalanan hijrah; yang ketiga, perang Uhud; yang keempat, ketika terjadi perang Parit, bahasa Arabnya Khandaq. Jadi nanti adik-adik kalau kebetulan jatuh, kamu jatuh di mana? Di Khandaq. Maksudnya di Parit. Bagaimana kalau kita gali Parit ya Rasulullah? Ini strategi perang dari Persia. Karena kalau sampai orang Makkah menyerang kota Madinah, onta, kuda melompat. Kita gali Parit yang lebar, dalam, sehingga tidak ada yang bisa lewat. Apakah Nabi ketika itu tinggal pegang pinggang lalu nunjuk orang gali? Nabi masuk ke dalam, dia tarik jubahnya ke atas. Nabi itu memakai sirwal, celana menutup sampai lutut, dan nampak perutnya basah karena keringat dan lumpur mengenai perutnya. Begitu detailnya sahabat meriwayatkan bahwa perut Nabi terkena panas, berkeringat, lalu ada air keringat mengenai lumpur di perutnya. Nabi ikut bergotong royong bekerja sama. Jadi kalau ada hari ini orang berkata pas gotong royong masjid dia petatang petenteng, ambil sana, dia ikut. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut melakukan masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu hadis Nabi berkata, ketika sedang musafir perjalanan panjang, sampai di tengah jalan, bagaimana ya Rasulullah, kita makan apa? Lalu apa kata sahabat? Aku yang akan berburu binatang buruan. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan mengulitinya. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan memasaknya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Kalau Abdul Somad tinggal tunjuk, tim Abdul Somad, kamu berburu, kamu masak, kamu nyuci, kamu nyari kayu, kamu bakar. Aku yang akan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kau katakan kau pengikut Nabi, kau katakan kau cinta Nabi, tapi tidak ada masohi dalam dirimu. Dan alhamdulillah semua orang masohi ini memang dia bermasohi, bergotong royong. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Siap bergotong royong, siap bekerja sama, siap masohi.